Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Well, ladies and gentlemen, santri atau pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali lagi untuk belajar. We are going to demonstrate how to make descriptive text. But before that, I would like to show you some of the important materials about descriptive text, beberapa hal yang harus dimengerti mengenai teks deskripsi. Nah, ini saya sudah menyediakan pengertian ya, saya kutip dari internet. Nanti teman-teman pemirsa bisa juga secara langsung mengakses internet untuk mengetahui pengertiannya. Jadi descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Nah, ciri-cirinya adalah menggunakan simple present tense. Nanti kita akan pelajari sedikit ya. Selanjutnya menggunakan kata sifat atau adjektif seperti marah, bagus, indah, dan sebagainya. Selanjutnya ada struktur dari sebuah teks deskriptif. Yang pertama ada identification. Jadi identification itu maknanya adalah, dan ini biasanya terletak pada paragraf pertama ya. Tujuannya adalah mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Fungsinya apa? Memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Yang kedua, deskripsi. Nah, ini bagian yang inti daripada descriptive text. Baik, kita langsung saja beranjak ke contoh yang ada di papan tulis. Sekarang Oke, kita di sini saya sudah sengaja menuliskan salah satu jenis teks yang ada di buku tulis kelas 10. Nah, ini judulnya adalah Borobudur Temple. Tadi ada dua ciri utama dari teks deskriptif, yaitu menggunakan simple present tense sekaligus menggunakan banyak kata sifat. Nanti kita lihat ya, ada beberapa. Jadi di sini kita lihat di sini ya judulnya. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world which needs to be preserved its circumstances. Jadi secara jelas teks ini berbicara tentang Candi Borobudur ya, Borobudur Temple. Nah, di sini ada kata-kata is. Nah, is di sini masuk ke dalam simple present tense dalam artian nominal. Sedangkan needs adalah simple present tense dalam artian verbal. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi bagian dari yang pertama itu adalah identification. Berarti ini ya. Ini bagian dari identification dari sebuah teks deskripsi. Nah, sekarang apa yang dideskripsikan dari Candi Borobudur? Di sini ada 2 paragraph in this case. Kita lihat secara singkat saja. The people all over the world know that Borobudur is one of the greatest artworks. Jadi ini simple present tense. Yang ini kata sifat yang paling agung, karya seni yang paling agung. Jadi orang-orang di seluruh dunia mengetahui bahwa Borobudur adalah karya seni yang paling agung, salah satu karya seni yang paling agung. It was built by Shailendra Dynasty during the 8th century. Itu merujuk kepada Borobudur. Jadi Borobudur dibangun oleh dinasti Shailendra selama atau pada masa abad yang ke-8. Nah, ini ini ada juga simple present tense dalam artian verbal. It uses, ada kata-kata s sama dengan needs tadi. It uses more than 2 million river stones. Itu maksudnya Borobudur menggunakan lebih dari 2 juta batu-batuan yang ada di kali. It is the biggest temple in the world. Jadi Borobudur adalah
candi terbesar di dunia. Jadi terbesar itu termasuk kata sifat ya. Sama dengan tadi, yaitu paling agung, paling besar. Nah, seperti itu. Tourists go to Borobudur because of its beauty. Nah, ini kata sifat. Elegance juga kata sifat. The story of the relief. Ini juga masuk ke dalam salah satu karakteristik yang ada di dalam Borobudur. Nah, seperti itu. Domestic tourists usually go there by bus or private cars, while foreign tourists like to join travel bureau because they don't need to think of the transportation. Turis domestik biasanya pergi ke sana, ya ini apa namanya, simple present tense ya, pergi ke sana dengan menggunakan bis atau mobil pribadi. Sementara turis asing suka join biro travel karena mereka tidak harus berpikir mengenai transportasi. Baik, kita ambil satu pembahasan tentang simple present tense yang menjadi ciri-ciri dari descriptive text. Nah, ini ya, ada dua jenis, tapi yang paling penting itu yang ini. Simple present tense dalam artian verbal. Artinya kalimat yang ada kata kerjanya. Di sini saya sudah susun seperti ini ya. Ada subjek, ada verb, ada objek. Ini untuk kalimat yang positif. Sedangkan ini untuk kalimat yang negatif menggunakan do atau does not. Kapan subjek itu menggunakan s atau is? Kapan verb itu menggunakan s atau is? Jika subjeknya dia perempuan, dia laki-laki, dan benda, maka kata kerjanya belakangnya ditambahkan s atau es. Sedangkan untuk kalimat negatif, kapan dia menggunakan do? Ketika subjeknya I, you, we, they. Untuk menggunakan ketika dia subjeknya she, he, it, maka dia pakai does. Kalau kalimat tanya, tinggal ininya dikedepankan. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Ini ya. She goes to market every morning. Dia perempuan pergi. Nah, kenapa pakai s di sini? Karena subjeknya adalah she. Dia perempuan pergi ke pasar setiap pagi. I take a bath in the morning. Saya mandi di pagi hari. Kenapa di sini tidak pakai s? Karena subjeknya I. Tadi kita tahu bersama bahwa yang pakai s atau es belakangnya hanya ini subjeknya. Nah, selanjutnya, he does not eat sugar atau he doesn't eat sugar. Kenapa pakai does? Karena subjeknya he. Dia tidak makan gula atau tidak mengkonsumsi gula. We don't atau we do not play tennis. Kenapa pakai do not? Karena subjeknya we. Nah, seperti itu. Untuk kalimat tanya, do atau does dikedepankan. Misalnya, do you like banana? Apakah kamu suka pisang? Terus selanjutnya, does she ride a bike? Apakah dia perempuan mengendarai sepeda? Ini kembali lagi ke bentuk awal ya, tidak pakai s karena sudah ada ini. Nah, seperti itu. Adapun untuk kalimat yang nominal yang tidak ada kata kerjanya gampang sekali. Tinggal seperti ini contohnya. Kemarin mungkin sudah ini yang to be going to. Di sini ada pasangannya masing-masing. Nah, ini ada pasangannya masing-masing. Ya, saya kira mungkin untuk pertemuan kita begitu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dan jika materi ini bermanfaat atau kalian lihat materi ini bagus, silakan di-share untuk lebih memberikan manfaat lagi kepada orang-orang yang lain. Terima kasih banyak. Saya tutup dulu pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.